bagaimana kita bisa sampai mentata laksana pasien dengan baik. Dalam artian tata laksana adalah kita bisa melakukan tata laksana semaksimal mungkin di kita, dan kita tahu nih kapan kita harus rujuk ya sesegera mungkin. Nah, kita manajemen kita untuk merujuk kita udah tahu, siap-siap ambil ancang-ancang, menstabilisasi pasien. Kemudian tujuannya apa ya? Itu untuk merujuk sih sebetulnya gitu ya. Karena memang hal-hal yang banyak di sini ya kayak pendarahan postpartum, antepartum, ruptur uteri, preeklamsia atau eklamsia, distosia itu memang sudah jawabannya rujuk ya, baik rujuk ke rumah sakit tipe C ya kayak ke saya gitu, ke dokter izin umum, atau mungkin ke rumah sakit yang besar langsung kayak misalnya kalau misalnya ada akses langsung ke RSCM bisa langsung ke RSCM ya, atau ke rumah sakit umum daerah yang besar gitu. Next slide. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan ya? Jadi kalau kita ngomong emergency obstetri itu kita berbicara tentang tim. Lihat ya, jadi banyak tim ya. Tidak harus dokter yang menjadi kepala timnya di situ ya, tapi bisa ibu bidan ya. Jadi kalau kata Dokter Yuryanto itu kita cari champion-champion bidan. Jadi memang bidan-bidan yang bisa mengkomandoi atau apa istilahnya mengatur, mengorkestrasi keadaan pada saat di lapangan. Ya, jadi satu harus jadi kepala yang nyuruh-nyuruh. Ya, kamu siapin ini, kamu siapin ini, kamu stabilisasi, kamu siapin rujukan yang kamu telepon. Jadi harus membentuk tim, tapi tim itu nggak akan ada kalau memang kaptennya atau champion bidan ini tidak mengupgrade ilmunya. Mau nginstruksiin ilmu apa dia kalau dia nggak ngerti apa-apa. Ya, yang ketiga training. Ya, training dalam artian kita bikin dulu SOP-nya, kita bikin dulu alurnya. Ya, kemudian masing-masing tim itu harus tahu fungsi dan tugasnya apa. Ya kan ada tuh suka kalau di rumah sakit suka lihat ya kayak ada merah, biru, kuning gitu ya di papan ya kalau ada kebakaran ya. Jadi kalau yang tim yang perawat yang di ini kalau tugasnya kalau kebakaran ngambilin rekam medis, misalnya kalau yang ini tugasnya evakuasi pasien. Jadi udah tahu tugasnya masing-masing ya. Next slide. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi kita harus bisa deteksi dini untuk bisa menterapi awal ya, stabilisasi awal. Kemudian kita bisa rujuk sambil stabilisasi, yaitu kita bisa dengan cara responnya cepat sehingga semuanya efisien. Ya, yang tidak efisien itu kalau kita bingung-bingung lah, masih pasien datang pendarahan kita masih bingung-bingung, telepon kiri kanan ya, jadi tidak efektif. Ya, yang tadinya setengah jam selesai, ini 1 jam lebih dia baru bisa selesai. Nah, itu buang waktu banget. Next slide. Oke, jadi kita ngomong pendarahan dulu ya. Ini saya nggak akan bisa bahas semuanya, tapi kita bahas sedikit-sedikit untuk refreshing ya, yang paling sering ditemukan di lapangan aja. Next slide. Nah, jadi memang kalau kita ngomong perdarahan itu kita ngomong bicara tentang shock hipovolemik. Nah, kalau shock hipovolemik itu ini kita bahas ilmu-ilmu dikit ya. Nah, kalau shock hipovolemik itu yang kita laporkan tuh tensi dulu atau nadi dahulu? Mungkin teman-teman bisa share. Ada siapa nih yang saya minta ya? Ya, kenal-kenal aja kali ya. Siapa nih yang kenal ya? Bidan, bidan, bidan. Jangan bidan Nanda, udah sering. Bidan siapa ya? Siapa? Bidan Yayan udah tahu juga. Siapa ya? Ada yang berani kasih suara nggak? Bidan Siti Dokter Jamilah mungkin. Rahman. Bidan Siti Jamilah ada. Ada, Dok. Tapi Nah, saya kurang tahu, Dok. Saya masih ah, mahasiswa. enggak apa-apa, sejawab aja sih juga masih mahasiswa. Kira-kira Ayo, boleh iya, potensi dulu apa nadi dulu nih yang dilapor nih? Atau yang kita lihat yang kita komentar cari dok Nadi dulu katanya dokter. Ada nadi dulu. apa bidan yang berkomentar Nadi dulu. Hmm. Ada Iya, ya ya terima kasih responnya. Ini Yosua Padang dokter atau sepertinya dokter. dokter? Oke, dokter Yosua ya. Yes. Jadi kalau untuk penanganan shock hipovolemik itu kita harus pegang nadi dulu. Saya dulu waktu pendidikan teriak-teriak yang saya teriakin adalah nadinya dulu. Nadinya berapa? Ya, nadi itu merupakan parameter utama yang akan bergoyang. Ya, jadi kalau nadinya sudah goyang, itu tensi akan mengikuti. Tapi kalau tensinya sudah drop, ya sudah hipotensi, itu nadinya pasti berantakan tuh. Gitu. Jadi yang perlu dinilai adalah nadi dahulu.
Ya, karena nadi itu yang menunjukkan dia eh, fase kompensasi, dekompensasi sampai dia irreversible. Ya, jadi memang fase kompensasi dan dekompensasi ini yang masih bisa kita tangani. Kalau sudah irreversible, mau dimasukin cairan kayak apapun, mau dimasukin darah kayak apapun, sebanyak apapun, nggak akan bisa balik. Gitu. Next slide. Nah, ini ya, ini boleh dicatat. Jadi kalau perkiraan shock hipovolemik itu kalau derajat 1, grade 1 itu dia kehilangan darahnya 500 sampai 1000 cc. 2 1000 sampai 1500. 3 di atas itu, kalau 4 udah bubar jalan lah ya istilahnya ya. Itu ada persentase perdarahannya berapa persen juga. Intinya adalah nadi dulu yang bermain ya, nadi dulu yang bermain. Kalau nadinya udah di atas 100, nah itu kita udah kupingnya udah berdiri tuh. Nah, udah langsung tuh. Kalau udah begitu ya kita terapinya terapi cairan. Biasanya kalau shock hipovolemik dia akan perbaikan nadinya langsung kalau kita guyur dengan cairan. Gitu. Kalau kita kejar-kejaran sama darah, sama keluarnya darah dia ngocor terus kita masih masuk, ya dia nadinya at least akan improve. Improve sebentar turun lagi, improve sebentar turun lagi gitu ya. Tapi kita harus tetap guyur cairan. Tidak perlu takut untuk guyur cairan. Ya, jadi kalau pada pasien-pasien shock, perdarahan jelas, ya udah langsung guyur itu langsung mau terserah mau 2 liter 3 liter ya, jangan lupa dipasang kateter. Nanti kita akan bahas di belakangnya. Next slide. Oke, jadi kita balik lagi ke HPP ya. HPP kalau HAP udah jelas ya, HAP ya placenta previa biasanya ya, kemudian preterm labor bisa ya, tapi itu kan biasanya tidak terlalu gimana-gimana banget ya, itu udah urusannya udah tinggal rujuk lah pokoknya ya, kurang lebih sih tata laksananya hampir sama untuk stabilisasi pasiennya. Nah, ini yang bisa membuat berbeda tergantung penyebabnya kalau postpartum ya. Nah, ini kita bahas saja dulu, nanti tata laksananya kurang lebih sama ya. Jadi kalau perdarahan postpartum ada 4T ya. Paling sering adalah tonus. Jadi atonia uteri itu paling sering. Jadi itu dulu yang diperiksa. Kemudian laserasi, trauma ya. Jadi bisa robekan ya, bisa hematom, bisa ruptur uteri, inversio uteri, tapi itu jarang sih. Yang paling sering itu adalah laserasi ya, ataupun adanya robekan di porsio. Tapi itu kalau di dep ya, kita masukin kasa yang banyak ke dalam, dia berhenti untuk sementara. Tapi kan nggak bisa didiemin gitu aja, harus dijahit. Nah, itu memberikan waktu kita untuk melakukan rujukan. Nah, kalau tisu, nah ini yang cukup berat juga kalau ada sisa plasenta ya, atau dia retensio plasenta yang sudah lepas sebagian, ataupun amit-amit plasenta akreta. Ini kalau plasenta akreta sih bubar jalan sih ya. Kalau plasenta akreta tuh susah banget kalau dia udah berdarah di dalam itu ya. Mau nggak mau kalau plasenta akreta tangan kita masuk ke dalam dijepit ya. Nanti kita akan bahas. Oke, kalau koagulopati jarang banget. Next slide. Nah, ini ya. Jadi selalu ingat hemostasis. Ya, ini mnemoniknya. Jadi kalau ada pasien pendarahan ya datang, pasien obstetrik, yang pertama dilakukan adalah minta tolong. Nggak bisa kalian lakukan pertolongan sendirian. Tadi harus ada tim. Kalau di tempatnya ada kode biru atau tim respon cepat. Yang kedua, stabilisasi sirkulasi. Jadi dibalik ya, kalau dulu kan airway breathing circulation. Kalau sekarang circulation dulu. Ya, kita akses intravena kita amankan dulu. Ya, langsung pasang infus. Mau 2 line, 3 line pasang semuanya ya, sebanyak mungkin ya. Habis itu langsung guyur cairan. Cairannya apa dok? Apa aja yang bisa ketemu ya, terutama kristaloid. Mau LL boleh, mau NaCl boleh, mau ringer asetat boleh, pokoknya apapun masuk dulu ya, mau 2 liter 3 liter masuk dulu pokoknya ya, sambil permintaan darah, sambil cari koloid gitu ya misalnya ya, sambil kalau ambil HB gitu ya belakangan, pokoknya masuk dulu ya, masuk cairan dulu. Habis itu kemudian ya stabilisasi breathingnya, airway-nya. Tapi rata-rata kalau pasien obstetri belum yang terlalu berat, masih pendarahannya oke, dia breathing sama airway-nya masih oke. Jadi masalahnya cuma di nadinya aja, dia shock hipovolemik ya. Kemudian cari penyebabnya, etiologi. Ya, etiologinya apa nih? Sambil dicari. Kalau ya misalnya atonia uteri ya kita kasih pakai uterotonik, kita kasih oksitosin maksimal, RL oksitosin 40 unit atau 4 ampul, di drip cepat, boleh. Nggak usah takut sama oksitosin ya, drip aja, bolus aja. Di los aja itu ya, kayak diguyur, boleh. Metergin itu boleh diberikan sampai 5 kali
ya 5 ampul, ya jedanya 5 menit, aman nggak apa-apa. Misoprostol boleh dikunyah-kunyah, boleh masuk anus, ya itu 600 mikrogram atau 3 tablet. Kalau dulu 5 tablet, sekarang 3 tablet. Ya, jadi itu adalah agen-agen uterotonik untuk membantu kontraksi uterus. Kemudian ya tadi ya cari penyebabnya apa. Kalau ada laserasi, ruptur, disumpel dulu aja sambil kita perbaikan nadinya. Kita sumpel supaya dia nggak berdarah terlalu banyak. Kita perbaikin si sirkulasinya dulu. Boleh, nggak ada masalah itu. Itu yang kita lakukan kalau misalnya ada inversio uteri atau apapun itu, kita dep dulu, kita sumpel dulu. Ya udah, biarin aja dulu. Gitu sambil timnya meresusitasi cairan atau mengambil darah dan segala macam gitu ya. Buying time lah istilahnya. Kemudian oksitosin tadi uterotonika itu jadi secara simultanius masuk semua. Kemudian siapkan ke OKA atau rujuk. Nah, ini sudah ngomong rujukan. Jadi kita sebenarnya selesai sampai stabilisasi dan mencoba mencari penyebab masalahnya. Kalau nggak ketemu gimana? Nah, kan biasanya tidak seindah ini ya, tidak segampang ini. Pada saat di lapangan udah ngocor aja, udah berdarah-darah, udah bingung. Ada gampang, terus saya kasih tahu. Next slide. Ini jawabannya. Ya, jadi nggak usah pusing kalau bingung nggak ketemu, sambil coba cari rujukan atau sambil coba cari pembuluh darah di tangan, mau infus, lakukan bimanual compression. Masukin tangan dominan ke dalam, pegang si rahimnya, tutup, ya tekan. Yup. Itu mau karena dia atonia uteri, mau dia karena plasenta akreta, mau dia karena robekan rahim, kalau di kompres berhenti dia darahnya. Gitu. Ya, ini yang paling gampang. Tapi kalau memang ada yang misalnya inversi uteri dan lain itu juga begini juga bisa ya. Ini dululah yang kalian lakukan untuk buying time. Ya, kalau udah begini, yang penting udah di dalam aja, mau disambil didorong ke ambulan, mau didorong ke kamar operasi, udah begini aja dia nggak akan berdarah. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kompresi. Jadi tapi saya nggak rekomen untuk yang bimanual kompresi yang dari luar ya, kan ada yang luar ada yang dalam tuh. Kalau saya selalu yang dalam. Jadi kalau ada HPP, kalau saya malas mikir, aduh ngocor nih, udah tak masukin aja ke dalam. Sambil infusnya masuk, sambil cairannya masuk, sambil teman-temannya lagi nyiapin utorika, masukin metergin, masukin misoprostol, siapin darah, telepon konsulen segala macam itu, ya udah saya santai aja di dalam pegang gini, nggak berdarah kok gitu. Next slide. Kalau ini udah yang mudah-mudahan kita nggak sampai kayak gini, dan ini biasanya susah karena kan ibu hamil cenderung gendut ya, jadi agak susah kalau kita kompresi aorta abdominalis, nggak dapet. Next slide. Nah, ini ya, antepartum HAP ya. Kalau HAP itu ada approbio placenta. Approbio itu solusio placenta. Solusio placenta bisa karena trauma, benturan, atau bisa karena PEB atau preeklamsia. Kemudian placenta previa tentu karena placenta letak rendah bisa, atau memang placenta previa totalis bisa karena kontraksi, bisa karena mulai infartu bisa ya. Atau pendarahan dari saluran kemih yang lain, ini jarang sih. Ini juga konsepnya sama, tapi kalau HAP itu konsepnya adalah dihentikan kontraksinya, karena biasanya menyebabkan dia pendarahan ada karena kontraksi. Ya, karena kontraksi makanya kita berikan agen-agen tokolitik. Agen-agen tokolitik yang paling gampang adalah nifedipin. Ya, nifedipin sama obat anti nyeri. Ya, mau ketorolak boleh, mau Provenit, Caltroven sub boleh, ya langsung dimasukkan. Yang paling gampang adalah nifedipin. Berapa kali dok nifedipinnya? Nifedipin itu bisa diberikan sampai 18 tablet per hari. Ya, itu bisa diberikan 1 tablet setiap 15 menit sampai kontraksinya mereda. Cuman hati-hati, efek sampingnya adalah berdebar-debar pasien. Itu juga hati-hati juga ya. Next slide. Preeklamsia. Nah, ini kita ngomong preeklamsia ya. Sama, kalau ada orang preeklamsia ya, terutama yang eklamsia yang kejang, tetap sama. Yang pertama, call for help. Ya, call for help dulu, kumpulin timnya dulu, baru kita tanganin si eklamsianya. Tapi kalau eklamsia agak beda. Kalau pendarahan kan sirkulasi dulu tuh, baru airway, baru breathing. Tapi kalau eklamsia itu beda. Kita airway breathing dulu, baru sirkulasi. Gitu. Karena kalau eklamsia yang terganggu adalah
Dia kejang kan, jadi airway sama breathing ini kita harus pastikan dia aman. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Protein urin. Nah, ini protein urin sering banget nih. Yo, protein urin penting nggak sih? Ayo coba drop di komen ya, guys. Nah, ini saya mau dengar dari Madiun nih, Madiun. Ini Angga perempuan kan nih? Bidan Angga ya? Enggak, atau dari mana ya? Boleh, boleh. Itu dari Bogor nih, dari Padang. Eza Padang. Bidan Eni Khalifa Bogor gimana? Protein urin penting kah? Ayo, ayo. Baru satu nih. Nur Aini Elvitasari Sidoarjo. Penting banget. Penting, penting. Dokter Yeswa tidak. Eni Khalifa penting, penting. Ah, berarti penting semua ya. Kalau buat saya sih protein urin nggak penting. Ya, very, very not important. Ya, protein urin itu tidak penting sama sekali. Jadi kalau sudah ada tensinya di atas 160/100, udah nggak perlu ada protein urin lagi. Itu udah namanya udah preeklamsia, udah masuk protokol preeklamsia. Ya, jadi saya agak pusing tuh kalau di puskesmas dapat pemeriksaan laboratorium cuma cek protein urin. Buat apa cek protein urin? Mendingan cek bakteri urin. Lebih bermanfaat daripada cek protein urin. Kalau tensinya normal, protein urin positif, ya positif 1, itu dia tidak bermakna. Ya nggak usah dipusingin, ya asal tensinya benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, protein urin ini hati-hati. Kalau protein urinnya positif 3, positif 4, tensinya normal, mikirnya apa? Ah, nggak apa-apa dok, kata dokter Marcel, nggak penting. Hati-hati, kalau protein urinnya positifnya banyak, ya, dengan tensi dia normal, itu bisa salah satu gangguan ginjal. Kelainan ginjal banyak loh, ya. Jadi ada sindrom nefrotik, sindrom nefritik, ya, penyakit autoimun. Itu bermasalah juga dan itu bermakna sekali untuk kehamilannya. Dia bisa mimicking atau gejalanya hampir mirip sama si preeklamsi, itu hati-hati. Jadi kalau protein urinnya positif, tensinya normal, abaikan. Ya. Kalau protein urinnya positif 3, positif 4, tensinya normal, rujuk. Ya, rujuk ke dokter objinnya. Ya, curiga gangguan ginjal. Ya, tapi kalau tensinya tinggi, protein urinnya negatif, diulang 15 menit kemudian tetap tinggi, ya udah nggak usah denial, nggak usah bilang, ibu kurang tidur ya, ibu stres ya, ibu apa ya, nggak usah, langsung rujuk. Karena itu krusial. Ya, mau dikasih obat antihipertensi dulu boleh silakan ya, pakai nifedipin, pakai metildopa ya. Nggak usah malu-malu sama dosisnya, kasih dulu aja 3 kali 1. Ntar dokternya tanya, loh ini kok Bu Bidan ngasih obat? Ya nggak apa-apa, ini buat penanganan awal misalnya, supaya tidak terjadi perburukan misalnya. Nah, perburukannya apa nih yang harus diketahui adalah tanda-tanda impending eklamsi. Yang pertama ada sakit kepala bagian depan. Itu spesifik bagian depan, ada patofisiologinya. Kemudian ada gangguan pandangan, ya pandangannya kabur, ya atau bahkan kadang kebutaan. Kebutaan yang sementara ya. Nah, itu pandangan kabur tuh bukan cuma seketika aja ya, tapi dia benar-benar kabur terus, ya kabur terus. Ya bukan cuma karena matanya minus ya. Kemudian ada nyeri ulu hati. Ya, nyeri ulu hati yang cenderung di agak sebelah kanan ya. Sama sesak nafas. Itu tanda-tanda impending eklamsia dan harus segera dirujuk untuk segera dilahirkan bayinya karena sudah mau kejang. Nah, penanganan preeklamsia seperti apa? Next slide. Nah, ini inget ini aja. Rule of 4. Jadi 4 semua nih. Jadi dosis awal pemberian Prota PEB ya itu dengan MgSO4 itu pemberiannya adalah 4 gram. 4 gram MgSO4 40% dan jangan lupa ada 4 syarat pemberian MgSO4. Ya, jadi 4 gram ini sekitar berapa ya? Aku lupa. 10 cc. 10 cc dari MgSO4 40% diencerkan dalam 20 cc atau 25 cc. Kalau bingung kadang boleh dimasukin infusan tuh, infusan yang 100 cc di drip cepat aja. Ya, di drip cepat itu boleh juga karena kan masukinnya perlahan. Nah, jangan lupa ada 4 syarat pemberian MgSO4. Ya, ntar nih PR ya, cari ya. Apa aja ya. Harus tahu nih 4 syarat pemberian MgSO4, nggak boleh nggak tahu. Ya, yang terutama yang paling gampang adalah melihat produksi urin. Kenapa? Itulah kenapa pada protokol atau protap preeklamsia selalu dipasang kateter. Gitu. Itu fungsinya. Kalau dia urinnya keluar nggak kita kasih.
Kenapa sih dok penting banget nih MgS4? Emang kenapa sih emang bisa bikin apa sih? Jangan salah guys, ya MgS4 ini kalau kebanyakan kadar di dalam darah, dia bisa melemaskan otot dalam artian sampai melemaskan otot pernapasan ya. Jadi bisa depresi napas. Itu pernah kejadian di RSCM beberapa kali ya. Jadi mungkin di sana di vaskesnya udah dikasih MgS4 sampai RSCM dikasih lagi, di drip lagi, atau pasien yang sudah dirawat berulang kali dengan diberikan MgS4 tapi tidak terdeteksi, itu depresi napas di ruang perawatan. Gitu ya, itu kita bisa langsung kasih antidotnya. Antidotnya jangan lupa CA-gluconas. Nah, itu udah kayak sulap tuh dikasih CA-gluconas langsung baik lagi dia. Gitu. Jadi kalau punya MgS4 harus sedia anti MgS4-nya itu CA-gluconasnya. Ya, setelah itu apa dok? Ya, setelah itu diberikan dosis maintenance. Jangan lupa dosis maintenance adalah 1 gram per jam. Ya, jadi boleh dimasukkan. Jadi itu kan sisa 6 gram ya. 6 gram itu disemprotin aja tuh di RL 500 cc. Udah ditetesin di 1 gram per jam. Saya lupa lagi itu berapa ya? 17 tetes kalau nggak salah. 27 tetes ya. 27 tetes kalau saya nggak salah. Karena kan 6 jam ya. Kalau 8 jam itu kan 20 ppm per kolom. Kalau ini kan 6 jam jadi eh, 27 tetes. 26 tetes. Kalau setelahnya gimana dok? Kan 10 gram tuh. 10 gram ya udah nggak apa-apa. 10 gram masukin ke 500 cc, tetesannya 16 tetes. Jadi dia dalam 10 jam harus habis tuh. Itu diberikan selama 24 jam. Ya dihitung aja itu mah plus minus aja ya. Next slide. Tambah hitungan aja. Nah, jadi memang kesimpulannya adalah gimana sih kita bisa menangani emergency obstetri itu ya dengan peningkatan kemampuan individu ya. Peningkatan kemampuan individu ini tidak hanya kita update kuliah-kuliah seperti ini ya, tapi memang jam terbang di lapangan itu sangat pengaruh. Tergantung seberapa seringnya kita terpapar dengan kasus-kasus emergensi. Dan hati-hati sekali untuk melakukan pemeriksaan anamnesis terutama karena banyak pasien yang nggak tahu emang indikasinya memang dia mau nipu atau dia cari perhatian sama pasangannya atau benar-benar dia tidak tahu sama sekali. Itu hati-hati karena eh, banyak yang bilang hamil totonya nggak hamil, yang bilangnya nggak hamil totonya hamil gitu. Nah itu harus hati-hati sekali karena itu berhubungannya dengan nyawa gitu ya. Hati-hati sekali. Dan yang paling penting adalah jangan berasumsi. Saya paling nggak suka orang yang asumsi. Ya, jadi di fase 1 itu, kan sekarang fase 1 sudah diberikan USG. Kemudian kadang bukan dokter ya, tapi kadang ibu-ibu bidan yang USG-nya nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Bidan-bidan prenatal juga semua USG ya. Nggak ada masalah diajarin ya. Bahkan udah ada yang bisa ngeliat macam-macam gitu. Nggak cuma berat badan janin aja gitu. Cuman kalau bagi yang belum bisa ya atau belum mampu, tolong jangan dalam tanda petik apa ya sosokan gitu ya ngelihat USG oh ya bu bagus semua sehat ya padahal dia nggak lihat apa-apa sebenarnya jadi kalau emang tidak tahu tidak yakin rujuk bilang sama pasiennya bu ini saya nggak yakin nih kehamilannya di dalam kandungan apa di luar ibu coba deh kontrol ke dokter obgyn ya mungkin kalau rujukan belum dapat misalnya ibu boleh deh ke klinik kan sekarang USG juga nggak mahal-mahal banget kan tapi kan at least ada kepastian gitu loh setidaknya. Kalau tidak pasti bisa diedukasi, Ibu, kan satu atau 2 minggu lagi kontrol lagi ya, gitu. Atau mungkin sekedar pemeriksaan denyut jantung janin pakai Doppler, nggak dapet, nggak kelihatan, nggak yakin ini pasien ini hamil atau enggak sih. Tapi kok bilangnya hamilnya udah 7 bulan, bener apa enggak ya? Bilang Bu, ini saya nggak ketemu ini, Ibu bener yakin nih? Coba Ibu USG deh, ya USG coba sama dokter obgyn misalnya, ya yang kalau udah dari dokter obgynnya aman, baru nanti balik lagi ya ke kami-kami misalnya ke fase 1 atau ke bidang praktek mandiri. Kalau saya selalu gitu. Pokoknya kalau dari dokter obgynnya bilang oke, silakan kontrolnya di mana aja boleh. Gitu kan USG nggak mesti tiap bulan. USG 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali nggak ada masalah. Ya, jadi itu yang paling penting sama pendekatan tim. Pendekatan tim ini bisa antar sejawat di tempat rekan kerja ya atau ya tadi pendekatan yang mau nggak mau kita pendekatan ke kader-kader posyandu, bidan-bidan desa lagi yang mungkin update ilmunya kurang ya karena mereka agak di pinggir gitu ya. Boleh di briefing lagi ya, diingatkan lagi gitu ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terutama penguatan deteksi dini ya, rujukannya yang stabil ya. Jadi memang harus punya relasi yang baik juga dengan pusat-pusat rujukan sehingga pada saat dibutuhkan responnya juga
baik, responnya juga cepat. Ya, jadi tidak menghambat perujukan pasien. Nah, ini kolaborasi dengan profesi lain serta lembaga nasional maupun internasional. Jadi memang ya kalau bidan-bidan saya rasa sudah pasti punya pegangan dokter objinnya masing-masing. Kalau dia ada kesulitan atau apa kan biasanya sudah punya tuh, bisa ada dokter yang mudah dihubungi atau sudah dokter yang sudah teman lama ya, teman baik lama. Jadi kalau ada apa-apa tinggal dok, gimana dok? Saya butuh bantuan nih, boleh rujuk nggak? Oke, siap kirim rujuk gitu ya. Jadi itu pun harus dibina dengan baik. Ya tentunya dengan membina hubungan baik tersebut, kalau misalnya dokternya tidak bisa menangani pun, ya dia kan sudah ada, waduh kasusnya berat ya. Nah, dia bisa mengarahkan tuh, "Ini kamu langsung ke sini aja, ntar ke sini, nah, gitu kan, jadi lebih enak. Atau bahkan dokternya punya teman misalnya di rumah sakit yang lebih besar, nah kamu ke rumah sakit umum daerah ini ya udah aku titipin sama temanku ya, itu aman aman misalnya gitu kan, ya itu penting juga. Jadi kerjasama yang baik. Jadi kalau untuk penanganan kasus-kasus emergensi, jangan lupa yang pertama panggil orang lain karena kita tidak mungkin menanganinya dengan sendirian, pasti butuh tim. Yang kedua, stabilisasi pasien secepat mungkin. Ya, kalau memang dia kasusnya pendarahan, segera cari pasang infus sebanyak mungkin, kasih cairan sebanyak mungkin sambil tadi ya kalau emang perlu di tampon atau perlu dikompresi, segera lakukan. Ya, supaya kita bisa mendapatkan sedikit waktu untuk memberikan teman-teman kita untuk bekerja menyelesaikan tugasnya masing-masing. Ya, jadi paralel. eh Sama apa ya, sama persiapan rujukan ya. Persiapan rujukan saya rasa semua sudah mahir ya, semua sudah mahir. Memang kalau untuk teori butuh apanya memang harus dibaca-baca lagi, terutama mungkin yang kerjanya di fase 1 atau di klinik bidan mandiri ya, praktek bidan mandiri harus disiapkan punya set-set PEB ya. Jadi ada satu box isinya set untuk PEB, ada satu box set untuk isinya kalau pendarahan gitu ya. Jadi pada saat terjadi tinggal buka udah ada semua di situ alat-alatnya sudah lengkap. Jadi nggak perlu pusing ngambil-ngambil dari tempat penyimpanan, dari kulkas dan sebagainya. Gitu sih kalau dari saya kayaknya sih sudah kalau kita bahas emergency obstetrik karena topiknya sangat-sangat banyak sekali. Jadi ini yang paling sering aja, yang terutama pendarahan sama preeklamsia. Oh ya, kamu jangan lupa preeklamsia itu kita bisa cegah dari awal ya. Jadi kalau memang nggak cuma dokter fetal maternal aja yang bisa, ya, makanya ini kami Prenatal Institute ini sangat-sangat aware dengan preeklamsia ya. Kami mau mencoba untuk apa ya, deteksi dini ya, sehingga kita bisa mencegah tuh terjadinya preeklamsia. Meskipun kita tidak bisa menanggulangi 100%, tapi kita at least bisa melakukan peramalan cuaca sehingga kita bisa memberikan pencegahan sehingga kalau nanti misalnya muncul preeklamsia dia tidak terlalu berat. Ya, semacam vaksin lah kita berikan anak-anak kita vaksin ya kalau misalnya dia nanti kena cacar atau kena campak, at least dia nggak kenanya gejalanya berat gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi bisa kita lakukan pencegahan. Jadi eh ya update terus ilmunya supaya banyak manfaatnya untuk pasien-pasien kita ya, terutama kan untuk pasien-pasien kita supaya lebih lebih luas lagi ya semuanya manfaatnya buat pasien-pasien kita sih. Ya oke lah. Oke, saya rasa cukup dari saya. Ada yang mau tanya nggak ya? Boleh atau yang mau langsung open mic juga boleh sih. Oh, ini ada dokter yang mau tanya dari Bidan Tiara Anifiah, Jakarta. Oke, boleh silahkan, boleh di-on-kan mic-nya, Kak Tiara. Selamat malam, dokter. Oke, Hai malam. terima kasih, Kak. Ya, dokter izin off cam karena tidak bisa on cam, dokter, untuk Iya, ya, aman, device-nya. aman. Dok, mungkin ini sifatnya mau refresh lagi nih, dok. Yang pertama yang mau ditanyakan itu perihal HPP ya, dok. Kalau misalkan kita mengalami HPP ini, baiknya ya, dok, kita secara simultan oksi dan miso, atau tahap awal kita baiknya apa dulu, dok? Lalu yang kedua, dokter, perihal preeklamsi ini, dokter, secara dosis awal yang saya tahu selama ini kan masih 1:1, apakah betul itu, dok? Terus secara setelah untuk apa namanya dosis maintenance itu berarti 26 ppm sifatnya 1 gram per jam ya, dok? Iya, udah ya itu ya. Ya, baik, terima kasih, dokter.
Oke, oke. Ya, jadi kalau yang untuk HPP, yang HPP itu secara paralel, jadi secara simultan. Kerjain aja semua. Masukin aja semua, pasang oksi, kasih metergin, masukin misoprostol. Jadi kalau saya semuanya masukin. Ya, kalau bisa ada semua tiga-tiganya masuk, tiga-tiganya masuk gitu ya. Jadi nggak usah tunda-tunda, langsung masuk semuanya. Kalau preeklamsi dosis 1:1 tuh maksudnya apa ya? Saya baru dengar lagi 1:1. Maksudnya Izin dokter, 4 dosis gram 5 awal. gram ya? Ini dok, jadi untuk MGS4-nya itu kan 4 gram ya dok. Nah itu dicampur Aquabides sesuai jumlah itu 10 mili dok. Oh iya ya, bebas bebas, nggak ada masalah. Yang penting masuk. Ya, kalau saya protokolnya yang paling standar begitu. Jadi di 10 cc MgS4 40% diencerkan 10 cc Aquabides, dalam squid 20 cc dibolus perlahan. Cuman kan itu lumayan, ini saya kasih tips saja. Jadi kan itu lumayan menyita waktu dan menyita orang. Kan satu orang mesti megangin kan sama gitu ya. Jadi kalau bidan saya, karena orangnya sedikit gitu ya, kalau di rumah saya kadang lagi riwah, dia masukin NaCl 100 cc, dimasukin situ 40%, dia drip aja 20 tetes atau 30 tetes per menit. Sambil dia ngerjain yang lain. Lumayan kan? Menghemat dua tangan gitu. Jadi nggak usah ditungguin satu, aduh panas, 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 berhenti dulu. Sebelah lagi, ada panas, panas, berhenti dulu. Lumayan tuh 15 menit gitu ya. Jadi bisa di drip aja. Jadi itu tips and trik di lapangan gitu. Kemudian apalagi tadi? Dosis yang 1 gram per jam itu dia selama 24 jam. Jadi misalnya pasien datang jam 10 malam sudah diberikan dosis yang bolus 4 gram. Habis itu ya udah langsung masuk 1 gram per jam. Yang maksudnya 1 gram per jam itu isinya berapa aja terserah. Kalau isinya 6 gram atau 15 cc sisa yang kita ngambil bolusnya berarti tetesnya 27 tetes per menit. Kalau kita masukinnya full satu ampul MgSO4-nya, satu flakon 25 cc kan 10 gram. Masukin ke RL 500 cc ya berarti itu harus habis dalam waktu 10 jam kan, 1 gram per jam kan. Jadinya itu 17 tetes per menit gitu aja sih, nggak usah bingung-bingung. Nah itu diberikan selama 24 jam. Jadi kalau 24 jam kan berarti 24 gram. Ya udah ya, berarti 24 gram MgSO4 40% masuk gitu. Oke, sudah Dok, terjawab belum? sudah dok, cuman izin satu lagi dok, kalau untuk HPP ini secara simultan ini oksitosinnya di drip gitu juga ya dok, atau langsung IV aja, meterginnya bagaimana dok, dan Oh misonya iya, dok? iya ya. Kalau oksitosin itu drip ya, nggak bisa oksitosin itu dibolus. Ya, jadi oksitosin itu di drip. Kalau mau oksitosin dibolus itu dari IM. Ya, tapi itu jarang sih. Jadi kita kalau udah punya akses IV, kalau untuk uterotonika kita berikannya oksitosinnya drip cepat aja, di los aja itunya, infusnya, nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Kemudian bisa sampai 4 ampul dalam satu kolom RL gitu ya. Misoprostolnya 3 tablet, langsung masukin dari pantat boleh, ibunya suruh kunyah-kunyah boleh. Ya, kemudian meterginnya 1 ampul per 5 menit boleh. Ya, tapi ya idealnya biasanya ya masukin aja semua dulu RL oksi 40 IU misalnya 4 ampul, drip cepat, kemudian misoprostol 3 tablet per rektal misalnya dari pantat, sama sambil masuk metergin injeksi. Nah, kalau metergin tuh boleh bolus. Ya, metergin boleh bolus, boleh dari infus atau boleh di intramuskular langsung masuk grup kayak vaksin gitu ya. Baik dokter. Gitu. Siap dokter, kalau misalkan kita masuknya bertahap 20 intra-unit dulu boleh dokter? Atau Ya, bagaimana? boleh aja, silakan sih tergantung tergantung sikon. Tapi kalau saya sih nggak suka buang waktu karena kan masukin 2 ampul, wah kurang nih. 2 ampul lagi ya, tanggung lah udah 4 ampul aja sekalian, nggak usah pusing-pusing ya. Nggak usah Siap dok, takut kelebihan dosis gitu maksudnya. siap. Terima kasih banyak dokter. Hmm, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Terima kasih pertanyaannya tadi Bidan Tiara. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Dokter, maaf saya izin bertanya ya, Dok. Oh Ya, iya, ya, ya. silakan. Dok, kan kadang kita pakai kalnek, kalnek itu butuh nggak sih, Dok? Sama terus maksimal oksitosin yang kita berikan waktu misalnya pasien HPP itu ada batasnya atau nggak, Dok? Terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi kalau oksitosin memang ada namanya water intoxication. Jadi kita terlalu banyak kasih oksitosin ya, terlalu banyak kasih cairan dia jadi
keracunan tuh, cuman memang jarang sekali ya. Itu yang saya pernah baca penelitiannya tuh dia sampai pakai 16 ampul ya, oksitosinnya tuh 20 ampul. Ya jelas lah ya keracunan dia ya, tapi kalau cuman 2 ampul, 4 ampul ya nggak ada masalah sih. Saya pernah pakai 4 ampul terus lanjut 2 ampul. Jadi saya nggak pernah lanjutin 4 ampul, 4 ampul, 4 ampul gitu nggak jarang. Jadi 4 ampul kalau semuanya udah bagus, kontraksi udah bagus ya saya tinggal maintenance ya pakai reloxitosin 20 international unit atau 2 ampul gitu. Jadi nggak pernah lebih dari 10 ampul per hari kayaknya. Jadi maksimal kayaknya 8 ampul per hari kalau saya sih. Cuman kalau untuk dosis maksimalnya nggak usah sampai dosis maksimal, nggak usah dicoba-coba juga ya. Itu Iya, penelitian Dok. maksimal tuh dia 20 ampul sih. Terus apa lagi ya? Tadi apa lagi? Asam traneksamat ya. Nah, Asam Kalnek, Dok. traneksamat. Ya, kalnek itu isinya asam traneksamat ya. Asam traneksamat Iya. itu sebenarnya mekanismenya kalau untuk HPP nggak masuk ya karena kan dia untuk Hmm. memperbaiki faktor pembekuan darah. Tapi kan bukan karena faktor pembekuan darah. Hanya 1% Mm-mm. yang karena faktor pembekuan darah dan itu pun jarang sekali. Ya, saya pernah dapat Mm-mm. pasien-pasien dengan trombosit cuma 5.000, itu dia lahir normal biasa aja, nggak ada pendarahan, nggak ada apa ya. Jadi jarang sekali yang karena Mm-mm. faktor pembekuan darah. Tapi kalau mau kasih silakan aja, tapi perlu diperhatikan juga efeknya, karena asam traneksamat itu efeknya sangat tidak enak di perut. Kalau diinjeksi di bolus, serut gitu, mual banget langsung pasiennya itu. Langsung nggak enak perutnya. Gitu. Jadi asam traneksamat tidak terlalu berperan penting dalam manajemen HPP. Ya, kalau untuk laserasi pun, laserasi juga harusnya dijahit. Ya dijahit, Mm-mm. dihemostasis, diikat. Ya nggak bisa cuman dikasih asam traneksamat terus dia berhenti. Ya tapi kalau misalnya nanti sudah dijahit sudah apa masih agak rembes-rembes sedikit, kayaknya kita udah maksimal banget jahitnya ya. Kalau kita jahit lagi kadang kan rapuh tuh jaringannya, kadang rapuh ya, kadang mungkin udah babak belur rapuh, boleh kita masukkan asam Mm-mm. traneksamat atau kalmet. Cuman selain Oke. itu nggak terlalu bermanfaat sih. Jadi itu bukan opsi pertama, itu nanti kalau udah selesai semua manajemennya kalau mau dimasukkan silakan. Baik, dokter. Terima kasih ya, dokter. Oke, terima kasih Bidan Yayan. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dok dari Bidan Resti. Izin bertanya dok, untuk case HPP, pemberian metergin itu apakah masih tetap harus melihat tensi normal atau tidak dok? Ya, kalau memang preeklamsia atau hipertensi, ada yang takut-takut untuk masukin metergin. Ya, tapi kalau saya sih enggak ya, kecuali tensinya 200 ya. Kalau kayak 160, 150, masukin aja. Apalagi kalau pasien shock kan tensinya pasti rendah kan. Masukin aja, nggak usah khawatir. Ya. Nggak usah pusing, itu lebih mengerikan kita kehilangan nyawa pasien karena pendarahan sih daripada efek kita berikan metergin kemudian tensinya langsung melejit naik. Enggak seperti itu sih. Ya, bahkan kalau dulu waktu di RSCM itu karena memang banyak konsulen-konsulen di sana, anestesinya mau metergin mau apa masukin aja, nggak efek mekanismenya nggak ada kok. Cuman kadang kalau kita di lingkungan kerja ketemu dengan banyak orang ada yang nggak sependapat, aduh jangan dikasih metergin deh, nanti tensinya makin, oh ya udah ngikut aja selama eh, keadaannya semua terkontrol aman terkendali gitu ya. Tapi kadang kalau emang urgent sekali saya kasih juga sih metergin gitu. Jadi ya kalau mau aman ya nggak usah. Tapi kalau emang kepepet banget udah dikasih semua ya kasih aja masukin metergen 1 boleh kok. Oke, terima kasih dokter. Ini ada lagi yang tanya dok Ya. dari Bidan Relisa di Sidoarjo. Izin Hmm. bertanya dokter, kapan ibu usia kehamilan lebih dari 37 minggu yang sedang diberikan dosis maintenance bisa dilahirkan? Apakah harus menunggu sampai 24 jam sampai penjadwalan sesar? Dan apakah indikator ibu preeklamsia melahirkan spontan atau sesar dok? Ya, kalau preeklamsia itu 37 minggu. Ya, jadi 37 minggu harus dilahirkan. Ya, atau kalau bisa 36 minggu. Gitu. Jadi tapi maksimal banget itu 37 minggu. Jadi kalau ada tensi tinggi, nggak ada alasan lagi untuk menunda. Ya, jadi harus dilahirkan di 37 minggu tanpa menunggu dosis mental selesai dan segala macamnya. Tapi tergantung ya, tergantung dokter objinnya. Jadi orang nih unik-unik juga ya, tergantung kemampuan rumah sakitnya, tergantung kemampuan anestesinya, tergantung kemampuan ruang perawatannya dan SDM-nya. Kalau di pengalaman saya kayak di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang, kalau ada pasien kejang itu distabilisasi dulu. Ya, distabilisasi dulu segala macam, baru kalau udah tenang baru dilakukan operasi.
Tapi kalau di LCM dan di tempat saya bekerja itu nggak tahu. Pokoknya kalau eklamsia atau ada hipertensi lahirkan segera, nggak pakai tunggu-tunggu lagi. Kadang 35 minggu, 34 minggu saya lahirkan gitu. Karena mungkin tahu di situ oh ada NICU gitu ya, dokternya lumayan gitu ya. Ya udah kita lahirkan aja. Gitu. Karena daripada dia kejang, daripada dia solusio plasenta, ya daripada dia nanti kenapa-napa, ya udah kita lahirkan aja. Karena memang protokolnya preeklamsia itu sampai sekarang guideline-nya paling oke itu boleh di 34 minggu. Ya. 34 minggu itu udah sah kalau preeklamsia untuk dilakukan terminasi kehamilan. Kalau di bawah itu gimana dok? Ya tergantung dokter objinnya, tergantung fasilitas rumah sakitnya. Kalau di RSCM 28 minggu dilahirin, 26 minggu dilahirin gitu. Tapi kalau kita di agak pinggir-pinggir gini, di kayak di Tangerang nih, ya lihat-lihat 36 minggu lahirkan, 35 minggu beratnya udah lumayan lahirkan. Gitu. Jadi tergantung. Tapi intinya harus masuk protokol PEB-nya dulu, selebihnya ya tergantung dokter objinnya keputusannya seperti apa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada lagi nih dok, maaf sambil kita menghabiskan waktu ya dok. Pada Ya, pasien oke. OD, ini Bidan Angga dari Kota Madiun. Pada pasien OD overdosis yang maksudnya ini, apakah 2 kali pemberian OD tak maju dianggap OD yang dimaksud apa ya ini? Dianggap OD gagal? Oh, oksidrip. Masya Allah, maaf ya, saya nggak Oh, bisa sama Febri. singkatan ini. Pada pasien oksidrip, apakah 2 kali pemberian oksidrip tak maju dianggap oksidrip gagal, ataukah masih ada toleransi lagi, misal kondisi pasien masih baik? Induksi ya maksudnya. Iya nih kayaknya dokter. Ya, induksi itu macam-macam juga ya. Induksi itu protokolnya pertama bisa dengan misoprostol 25 mikrogram atau 1/8 tablet diberikan setiap 6 jam sekali selama 24 jam. Atau pematangan serviks dengan RL oksitosin 12 TPM ya secara menetap gitu. Jadi tapi itu tergantung seni masing-masing orang ya. Jadi kalau mau paling aman memang induksi dengan oksitosin karena kita bisa atur tuh dia mulusnya mau seberapa kuat. Ya tapi eh, awalnya kurang nendang ya. Jadi kalau mau menginisiasi atau menginduksi mules itu dengan misoprostol lebih baik. Ya tapi emang hati-hati misoprostol dia bisa mencetuskan serangan asma, kemudian dia bisa membuat ibunya menggigil misalnya atau kontraksinya berlebihan. Jadi kalau kita salah VT, ternyata udah bukan 3, hisnya udah lumayan bagus 3 kali, masukin lagi miso, wah kelojotan tuh ibunya tuh. Itu bisa resiko apa? Regita namanya? Kontraksi apa namanya? Kok gue jadi lupa sih. Yang terlalu banyak tuh 5 sampai 6 kontraksi. Fraksi berlebihan itu ya dok. Nah, lupa gue tiba-tiba namanya. Ya Iya, itu dia bisa kontraksinya berlebihan ya ujung-ujungnya ya nanti bisa terjadi solusio misalnya atau terjadi eh, apa namanya kegawatan pada janin gitu. Tetani ya terus tetani. Terima kasih ya Joshua. Gitu nah itu harus hati-hati ya. Nah itu kalau biasanya kita kontrol dengan pemberian oksitosin. Makanya kalau udah bukaan 2 cm, hisnya udah mulai bagus, udah 2-3 kali dalam 10 menit, nah itu diganti langsung dengan oksitosin aja. Nah tidak ada batasannya harus berapa kali gagal dan segala macam ya. Kalau saya sih 24 jam. Kalau dalam 24 jam CTG masih bagus, ketuban masih belum pecah, masih oke semua, pasiennya belum terlalu melas, mau dilanjutkan monggo. Gitu ya. Jadi nggak ada batasan sih. Tapi yang nggak sampai 2-3 hari 4 hari sih ya udah cukup aja. Biasanya pasien juga udah nyerah sih udah 2 hari di induksi gitu ya. Mengambaikan tangan dia. Ya tapi boleh aja dicoba-coba, cuman hati-hati coba-cobanya karena mesti dalam pengawasan ya. Jadi kalau di PMB atau di Vaskes hati-hati untuk bermain induksi karena induksi itu tidak diperbolehkan tanpa pengawasan atau supervisi dari dokter atau dokter objinnya. oke teman-teman, mungkin yang di kolom komentar sementara nih pertanyaannya udah habis semua dok. Nah ini ada Hmm. satu pertanyaan dok izin dari saya. Mungkin ini bisa aplikatif buat teman-teman yang ada di praktik di puskesmas atau PMB atau klinik yang buka persalinan. Bagi kita dok yang misalnya fasilitasnya itu minim
Terus itu sering terjadi persalinan yang kayaknya tuh waktu awal datang itu semuanya normal-normal aja dok, dari denyut jantung, kemudian dari gerakan, terus tiba-tiba ketuban pecah, dan itu termasuknya dari pembukaan fase laten ke fase aktifnya itu termasuknya cepat, tidak ada 4 jam. Jadi dari partograf pun aman, tapi ternyata waktu dilahirkan bayinya ternyata asfiksia gitu dok. Nah itu apa sih dok yang bisa kita atau bisa kita cari tanda-tandanya kemungkinan si bayi ini akan mengalami distress respiratory atau kemungkinan asfiksianya tuh kalau misalnya kita cuma di vaskes yang minim fasilitas tuh dari apa dok? Apakah harus nempelin Doppler terus-menerus saat persalinan, kan kayaknya susah ya dok itu. Nah itu seperti apa dok? Mungkin ada tipsnya dok ketika kita menangani kegawat daruratan seperti itu yang di fasilitas minim. Oh iya, jadi susah ya. Jadi memang susah ya. Sial kita nggak tahu kapan sial itu akan datang. Itu kan namanya sial ya. Istilahnya kadang ANC nggak sama kita, nggak pernah ANC misalnya, nggak pernah USG, tiba-tiba lahir aja berat 1,9 kilo gitu, atau berat 3,7 kilo pakai nyangkut lagi kan. Terus habis itu dia sesak. Ya itu namanya sial aja. Ya kita ya tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan yang seoptimal mungkin dan persiapan rujukan. Kalau udah dilihat lahir terus agak sesak, ya udah kita sebisanya pakaiin oksigen, ya jaga dia nafasnya airway-nya dengan baik. Kalau bayi kan diganjel tuh pakai apa namanya, pakai selimut dilipat-lipat sedikit di skapulanya di pundak belakangnya supaya dia agak menengadah ke atas supaya airway-nya bagus kan. Kalau ada pakai CPAP silakan ya, sambil segera rujuk. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, jangan bilang ah nggak apa-apa nih Bu. Respon dari awal kan kelihatan dia retraksi dari si dadanya tuh, kalau dia napas sesak tuh kelihatan dia dadanya agak masuk ke dalam retraksi. Di YouTube aja banyak kok retraksi asfiksia bayi baru lahir. Itu bisa macam-macam, bisa akibat dia transient sakit neonatus ya sebentar aja, tapi kita nggak tahu penyebabnya apa, atau mungkin meconium aspiration syndrome sampai yang paling parah, atau asfiksia karena penyebab yang lainnya yang kita nggak tahu sebelumnya. Mungkin dia ada kelainan jantung yang kita nggak ketahui sebelumnya misalnya, atau ada kelainan pada organ dadanya yang kita nggak ketahui sebelumnya. Jadi selalu persiapan rujukan. Tapi ya sialan pasti akan selalu ada, terutama bagi yang tingkat pasiennya persalinannya yang sangat-sangat banyak, ya pasti ada satu dua yang kebobolan lah istilahnya. Jadi yang memang ya yang pertama ya tahu ilmunya dulu ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya gimana kita bisa deteksi dini kan, dibilangnya normal-normal aja padahal sebenarnya itu tidak normal. Jadi itu dulu, setelah kita tahu udah langsung putuskan rujuk aja, simple kok, tugas kita hanya merujuk Oke. gitu. Jadi Iya. selama masih ada langit di atas langit ya kita rujuk ke langit lebih atas lagi gitu. Oke, siap. Terima kasih, dokter. Oke, teman-teman, mohon maaf. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa diakomodasi. Tapi nggak apa-apa, sementara kita save dulu ya, dok. Nanti jika ada Ya, kesempatan lagi. jawab cepet aja kali yang di chat Oh kali iya, Derek ya. boleh. Silakan, dokter. Dari Ya, bidan Elisa dari dan bidan Ina. ya dari saya sering miss ya postpartum. Ya memang kalau postpartum preeklamsia kita harus aware sampai 42 hari. Jadi obat tensi tingginya harus tetap diminum dan harus tetap diedukasi ya tanda-tanda impendingnya kalau dia mau kejang. Jadi kalau sudah melahirkan, tensi itu harus tetap dipantau, obat tensi harus terus diminum meskipun tensinya sudah normal. Ya, kalau sudah normal setidaknya sampai nifas selesai baru kita boleh stop. Kemudian yang kedua, selalu ingatkan Ibu kalau ada sakit kepala bagian depan, sesak nafas, pandangan kabur, nyeri ulu hati, segera ke fasilitas kesehatan karena itu tanda-tanda perburukan ya, bukan karena kecapean. Oke, kemudian dari bidan Ina, saat menunggu 15 menit tensi kedua, Ibu bertanya apakah hanya menunggu dengan istirahat atau perlu diberikan dosis awal nifedipin ya, Dok? Kalau sangat-sangat yakin dengan tensi tingginya misalnya 200 ya, kemudian di tensi manual 180, ya udah nggak apa-apa, kasih aja nifedipin. Ya itu sebenarnya tips and trick di lapangan aja sih. Ya kalau emang mau menunggu 15 menit lagi ya nggak apa-apa juga ya, 15 menit kan bukan waktu yang lama. Ya dia ya mudah-mudahan nggak kenapa-napa sih dalam 15 menit itu. Tapi tidak ada protokol rutin wajib yang sambil nunggu kita kasih nifedipin. Enggak, biasanya kita kalau udah tensi tinggi diulang lagi tunggu 10-15 menit, tetap tinggi baru langsung kita kasih nifedipin ya. 10-15 menit itu gunakanlah waktu 10-15 menit untuk menunggu untuk menyiapkan obatnya, menyiapkan protokol PEB-nya misalnya, persiapan untuk info ke pasien ke dokternya misalnya ya. Jadi biasanya gitu tuh kalau udah tensi tinggi langsung dok tensinya tinggi nih sekian, saya lagi nunggu untuk ulang. Nah jadi dokternya udah aware dulu tuh, udah kita udah ancang-ancang dulu gitu. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya.
Sepertinya paling udah habis ya, itu Dok. kali ya. Iya, sepertinya udah semua. Oh, terima kasih banyak, Oke. Dokter. Ini luar biasa sih semua teman-teman akhirnya pertanyaannya diakomodasi. Semoga semua bisa membantu teman-teman untuk menangani kegawat daruratan di persalinan ataupun di ruang delivery room. Oke, terima kasih Dokter Marcel atas materi yang sangat aplikatif ya. Terus bisa membuka pengetahuan jendela baru dan refreshing buat kita untuk menangani kegawat daruratan di ruang bersalin. Oke, izin dokter, ini mungkin ada 3 poin yang singkat untuk menjadi poin utama dari materi dokter. Yang pertama itu kesiapan tim dan pelatihan reguler ya merupakan kunci penting dalam penyelamatan, terutama di fasilitas-fasilitas kesehatan dari fasilitas dasar maupun rujukan. Kemudian yang kedua, pentingnya drilling dalam manajemen perdarahan, hipertensi, dan stabilisasi rujukan. Kemudian yang ketiga, peran komunikatif, efektif, sistem rujukan, dan kolaborasi antar profesi sangat vital ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi aktif sampai akhir sesi. Sebelum sesi kita benar-benar ditutup pada malam hari ini, saya ingin mengajak seluruh peserta untuk terus aktif selama sesi webinar. Mari terus kita hadir dan semangat kolaboratif karena keselamatan ibu dan bayi dimulai dari pembelajar-pembelajar aktif dan hebat seperti teman-teman semua. Oke, saya izin jika selama menjadi moderator dalam acara ini terdapat salah kata ataupun perbuatan dan mohon maaf jika belum berkenan. Sama seperti pertemuan sebelumnya, teman-teman, sebelum kita live Zoom, kita screenshot dulu untuk kehadiran pada hari kedua malam hari ini. Bisa mulai on cam dulu, teman-teman. Oke, sepertinya sudah mulai on cam ya. Izin saya screenshot untuk yang halaman ke-1. Oke, ready? 1, 2. Oke, selanjutnya 1, 2. Terakhir 1, 2. Oke, sudah semua ya teman-teman. Terima kasih. Semoga yang tetap aktif dari awal sampai akhir dan ikut diskusi mendapatkan manfaatnya betul-betul, menjadi lebih berdampak dan lebih bermakna lagi pelayanannya. Saya yakin tidak ada yang sia-sia teman-teman. Terima kasih sudah sampai malam kita aktif dan belajar sampai jam 9 nih, yang jarang banget ada webinar sampai malam banget seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di webinar hari ketiga besok. Terima kasih juga Dr. Marcel sudah menyempatkan meskipun ada kasus emergensi ya dok. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kebaikannya kembali lagi ke Dr. Marcel. Oke teman-teman, saya izin live. Terima kasih, selamat beristirahat. Terima kasih dokter, terima kasih Ibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.